Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Wakaf Surat Berharga berupa wakaf saham dalam ekonomi Islam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Salsabila Mutia Zahra, Mega Rani, Anisah Nur Fazria, dan Dealisa Novi Tamara. Pendahuluan. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang bersifat sosial karena kepemilikan suatu benda yang diserahkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Wakaf bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan bagi peningkatan fasilitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Jenis harta yang bisa diwakafkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan benda bergerak seperti uang dan saham. Berdasarkan undang-undang tentang wakaf tersebut, saham menjadi salah satu objek benda bergerak yang dapat diwakafkan. Saham yang dimiliki seseorang dapat dialihkan sebagian untuk alokasi wakaf. Wakaf saham ini telah diatur tata caranya yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan harta benda yang tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf surat berharga dalam bentuk saham syariah dan obligasi syariah terbuka dengan tujuan untuk memaksimalkan perolehan dividen atau bagi hasil, serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Dividen yang didapatkan dari pembagian keuntungan akan digunakan untuk program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, sehingga program wakaf saham di sini dapat mengurangi angka kemiskinan. Pelaksanaan wakaf saham dalam perspektif ekonomi Islam. Wakaf saham merupakan instrumen kegiatan sosial yang diwacanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mendorong perekonomian negara lewat instrumen kegiatan publik Islam yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pelaksanaan wakaf saham di Indonesia. Seorang yang memberikan aset tunai yang berupa uang atau saham syariah yang dimiliki oleh masyarakat atau perusahaan yang diwakafkan kepada lembaga, nazir atau badan wakaf Indonesia akan melakukan ikrar taklid pelaksanaan wakaf sesuai ijab qabul yang ingin dituju oleh pemberian wakaf sebagai pertumbuhan ekonomi. Aset wakaf baik dalam bentuk uang tunai akan dibelikan dalam bentuk saham syariah, reksadana syariah, dan suku syariah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kegiatan ekonomi atau modal usaha, pendidikan atau beasiswa, peralatan dan perlengkapan sekolah, kesehatan atau berobat gratis, dan prasarana seperti musola, masjid, jalan, jembatan, dan lain-lainnya. Tujuan Badan Wakaf di Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 mengenai wakaf aset bergerak dan aset non-bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui instrumen wakaf atau saham. Beberapa tantangan dari wakaf dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, minimnya jumlah nazir wakaf yang profesional di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya aset wakaf menjadi produktif. Kedua, belum adanya proyek andalan dari lembaga wakaf dalam menjalankan wakaf produktif yang dihimpun dari masyarakat, sehingga nazir maupun lembaga keuangan syariah penerima wakaf saham atau LKSPWU mendapatkan kesulitan dalam menjelaskan kepada calon wakif tentang proyek yang akan didanai dari wakaf uang tersebut. Ketiga, kurangnya sosialisasi wakaf produktif yang dilakukan pemerintah, lembaga wakaf maupun kiai kepada masyarakat. Untuk mengelola dan mengembangkan wakaf produktif dengan baik dan benar, sangat diperlukan sumber daya manusia yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi,
tekun, dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam terwujudnya wakaf produktif di Indonesia. Wakaf saham sebagai indikator ekonomi pembangunan Islam. Wakaf sebagai sumber ekonomi yang sangat strategis dan potensial bagi pengembangan ekonomi Islam. Melalui sektor wakaf saham ini diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bahkan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian pada utang luar negeri. Melalui fatwa MUI maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperlihatkan adanya upaya yang serius dan terus-menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Wakaf saham yang termasuk bagian dari wakaf produksi ini membuka peluang bagi aset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudra, roba, dan ibadah lainnya seperti pendidikan, beasiswa, kesehatan, dan lain-lainnya sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf sebagai dana publik, maka pengelolaannya harus disadari bahwa manfaat yang akan diperoleh harus kembali kepada publik. Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, melainkan juga transparansi serta akuntabilitas merupakan faktor yang harus diwujudkan. Tujuan pembentukan Badan Wakaf Indonesia yaitu untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional, mengelola harta wakaf sendiri yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan wakaf saham dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam pada umumnya. Di Indonesia, lembaga yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugas lembaga ini yaitu mengkoordinir nazir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenaziran dan BWI sendiri, kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial. Lembaga wakaf atau Badan Wakaf Indonesia atau BWI dapat membantu negara dalam mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Pembangunan dalam Islam mempunyai tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat, atau dengan kata lain untuk mencapai keridhaan Allah. Oleh sebab itu, pembangunan yang pertama dalam Islam adalah pembangunan manusia yang berakhlak dan mempunyai keahlian untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Yang kedua, wakaf dan peningkatan permintaan. Teori ekonomi menyatakan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jika dapat permintaan real atas barang dan jasa. Islam telah mengajarkan konsep untuk meningkatkan penawaran dengan menganjurkan sedekah termasuk juga zakat. Melalui zakat dan sedekah yang telah didistribusikan kepada mereka yang berhak, maka permintaan barang dan jasa akan meningkat. Ini karena orang yang menerima zakat dan sedekah akan memenuhi. Kesimpulan, wakaf saham merupakan instrumen kegiatan sosial yang diwacanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mendorong perekonomian negara lewat instrumen keuangan publik Islam yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mereka dalam bentuk tanah, barang, uang, aset, tunai yang diserahkan kepada nazir atau Badan Wakaf Indonesia akan dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana. Sangat diperlukan sumber daya manusia atau nazir yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun, dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam terwujudnya wakaf produktif di Indonesia. Bahkan di antara mereka minimnya nazir yang sudah ada sertifikasi dari Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Saran yang pertama, dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bisa mensosialisasikan mengenai wakaf saham kepada masyarakat kegiatan sosial dalam ekonomi Islam yang berpengaruh mendorong perekonomian yang dapat dikelola dengan tujuan untuk jangka panjang seperti pendidikan, sarana, dan prasarana.
Dan yang kedua, dalam mengelola wakaf saham diperlukan sumber daya manusia atau nazir yang amanah, profesional, serta berwawasan ekonomi dan komitmen untuk amanah. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.